Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTOK edisi 12 Juli 2022. Seperti biasa kita akan bahas IHSG, update IHSG dan saham-saham yang sudah masuk. Ide saham yang sudah masuk di kolom komentar, FTOK edisi 11 Juli 2022. Ada beberapa. Kita akan bahas satu persatu secara singkat, padat, dan jelas. Bagaimana kondisi teknikal sesuai dengan permintaan ya, tentu saja. Oke. Malam ini spesial kita akan bahas kenaikan saham BRIS yang hari ini cukup banyak orang berkonsultasi terkait kenaikan saham BRIS ini. Apakah saham BRIS ini sudah memulai uptrendnya setelah istirahat cukup lama? Apakah hanya pullback saja? Ini yang kita akan lihat nanti secara teknikal ya. Kemarin sebenarnya kita sudah bahas di edisi 30 Juni. Mungkin edisi malam ini kita akan berikan update ya terkait saham BRIS ya. Oke, kita mulai terlebih dahulu, kita bahas IHSG. Hari ini IHSG pergerakannya cenderung konsolidasi seperti perdagangan beberapa hari terakhir. Jadi pergerakannya masih tertahan di 6748 atau 6750, artinya resist ini merupakan resist yang cukup berpengaruh. Kalau ditembus berarti ada potensi pullback yang relatif signifikan harusnya, dengan target yang sudah saya sampaikan di stock call edisi minggu ini bahwa ada potensi untuk pullback lanjut ya, dan ini harus bisa dimanfaatkan dengan maksimal ya, karena IHSG saat ini masih dalam tren turun sehingga adanya swing-swing yang terjadi secara umum di IHSG itu kita bisa manfaatkan. Sekali lagi ini secara umum ya, kita melihat IHSG, tentu saja ketika IHSG turun ada saham yang naik, ketika IHSG naik ada yang turun dan sebagainya. Ini ada IHSG ini adalah pandangan secara umum untuk kita merespon bagaimana kondisi market secara umum seperti itu ya. Jadi apabila terjadi breakout 6750 itu merupakan kesempatan yang baik untuk kita melakukan swing secara umum. Oke. Bagaimana dengan besok? Melihat dari perdagangan hari ini sebenarnya belum memperlihatkan tekanan beli yang cukup kuat secara umum di market mover atau saham-saham blue chip ya. Kita lihat saham-saham perbankan hari ini kenaikan atau penurunannya tidak terlalu signifikan, cenderung bergerak mendatar gitu ya. Dan kita lihat juga emiten-emiten batu bara, yang emiten energi, pertambangan dan sebagainya juga tidak menguat signifikan gitu ya. Maka dari itu kemungkinan ini masih melihat ke depannya memang masih ada potensi pullback, tapi kita perlu mencermati apabila dia tidak mampu dan ternyata turun di bawah 6.680 ke bawah, harus diantisipasi dengan baik karena di sini IHSG mengarah kembali ke area 6.600 yang mana itu adalah mengancam potensi atau berpotensi untuk turun lebih dalam lagi gitu ya. Oke. Sementara ini seperti itu untuk IHSG. Kita langsung masuk ke pembahasan saham dulu. Dari Bu Dwi Berlianti. Tolong analisa agro di harga bottom atau best price kalau baru mau masuk untuk trading dan swing serta invest. Waduh, agak bingung ya pertanyaannya, tidak fokus gitu ya, trading, swing, invest ya kan. Nah ini sebenarnya kurang tepat ya. Kalau trading ya trading, di dalam trading itu ada banyak trend following, ada swing, fast trading, day trading, scalping dan lain-lainnya. Kalau invest itu berbeda lagi karena cara analisanya sudah berbeda, time frame yang digunakan sudah berbeda, mungkin indikator yang digunakan juga berbeda ya. Dengan trading dan invest itu sudah berbeda gitu loh. Jadi ketika kita mengincar sebuah saham, kita sudah tahu kita mau apa, invest atau trading. Jelas, tujuan kita jelas, maksud kita jelas, kepentingan kita sudah jelas. Tidak ada yang abu-abu, trading, swing, investing. Wah, ya. Nanti apa masalah yang akan terjadi? Ketika kita beli kita bingung, ketika dia turun invest aja deh, padahal awalnya pengennya trading. Nah seperti itu adalah case yang sering kami temui di konsultasi, di mana orang nyangkut puluhan persen trading tapi jadi investing. Nah ini yang
Kami harapkan penonton Yeftalk, apalagi member kami, tidak terjadi setelah Anda join PTR ataupun peer atau peers, tidak terjadi hal seperti itu. Kalau trading ya trading, ya invest. Clear di situ ya. Kita ambil trading saja ya, karena di sini yang disebut pertama adalah untuk trading ya. Agro mungkin hampir mirip dengan Breeze, biasanya mereka bergerakannya relatif bersamaan karena dulu BRI ya, sama-sama BRI. Sekarang ini Breeze sudah menjadi Bank Syariah Indonesia setelah merger. Untuk agro secara teknikal sekarang ini memang kita bersihkan dulu, ini sudah lama kita tidak bahas ya. Yang jelas ini sudah turun cukup signifikan. Apabila kita lihat dari beberapa tahun terakhir, saham ini sudah turun luar biasa ya. Nah, saat ini potensinya seperti apa? Menurut kami ini lebih condong ke swing ya, ke swing. Memang hari ini sudah mengalami kenaikan signifikan seperti halnya saham Breeze gitu ya. Lalu apakah target kenaikan ini sudah tercapai atau masih bisa naik lagi? Itu ya pertanyaannya. Mungkin ini karena untuk trading, menurut saya ini masih ada potensi kelanjutan kenaikan. Pertama, kenapa? Karena secara target memang masih sangat cukup jauh. Kalau kita biasanya melihat potensi swing itu biasanya paling tidak di 0,3. Saat ini bahkan masih belum menyentuh level 0,2 gitu ya. Masih ada sekitar 8 sampai dengan 9% untuk level 0,2. Kalau kita mengincar idealnya yaitu di level 0,382, yaitu sekitar 25% ke level 990 ya. Jadi masih ada potensi untuk swing ke atas. Karena hari ini pun juga kenaikannya didukung dengan konfirmasi dari volume MACD Golden Cross. Cukup bagus gitu ya. Harusnya potensi swingnya masih bisa berlanjut seperti yang terjadi di sebelum-sebelumnya ini. Oke, seperti itu untuk agro. Kita lanjut ke selanjutnya dari Pak Agus Partaryawan. Bisa minta tolong bahas saham RMKE. Terlihat sudah breakout pola bullish flag-nya. Apakah ada potensi bisa untuk trading swing ke resist 755 ya, kita catat. Apakah bisa ke 755? Itu inti dari pertanyaannya sebenarnya. Sekarang ini harga RMKE kemarin 700-an ya, sekarang 755 itu adalah targetnya ya. Nah, sekarang ini uptrend, dia ya tipikal saham sebenarnya. Beberapa waktu terakhir sejak bulan Mei ini condong ke swing, namun setelah kita melihat dari pola-pola sebelumnya, apabila dia breakout cenderung cocok lebih ke trend following atau kita mengikuti kenaikan signifikannya. Nah, RMKE ini setelah breakout dari resist yang ada di yang terbentuk terakhir yaitu di 685 atau lower high terakhir gitu ya, berarti potensinya adalah melanjutkan uptrend gitu ya. Nah, ini ya. Jadi setelah breakout ini 755 apakah bisa? Menurut saya lebih dari 755 ya, dengan kenaikan hari ini bullish crossover atau golden cross di area MACD, kemudian volume transaksi yang meningkat mengkonfirmasi dari breakoutnya, artinya dia potensinya bahkan ke 800 setidaknya ya. 750 atau 760 ini kemungkinan besar probabilitasnya di atas 75%, kemudian akan berlanjut untuk trennya itu. Kalau kita bisa pasang target, kemungkinan di area 890 sampai dengan 900 gitu ya, selama ini masih berjalan dengan baik. Ya, tentu saja ada naik dan turun, seperti halnya ketika dia naik dari 400 ke 700 pun ada naik dan turunnya. Yang jelas Anda perhatikan baik-baik apakah ini polanya masih ke atasan atau tidak gitu. Yang jelas saat ini penutupan hari ini cukup bagus dengan volume yang besar, golden cross MACD dan candle cukup bagus. Harusnya kalau cuma ke 755 ya harusnya sangat-sangat bisa gitu ya, probabilitasnya besar ke sana. Begitu ya kira-kira untuk RMKE. Kemudian dari Ibu Akila, Assalamualaikum, mau tanya kira-kira ada planning buka kelas untuk cara mempelajari FA dan TA serta cara untuk screening saham. Sementara ini belum ada. Kalau ada nanti diinformasikan apabila kita buka kelas. Kita udah lama ya tidak bikin YFEdu kelas. Terakhir kita buka 2019 kalau tidak salah. Setelah itu cukup padat dan ya kita belum ada waktu untuk itu. Nanti kalau ada pasti akan diinformasikan, dan juga tentu saja ada banyak permintaan kita akan buka
kelas gitu ya, secara online ataupun ya bisnisnya online ya. Oke, pertanyaannya adalah power idealnya menurut analisa Bapak masuk di harga berapa kira-kira untuk invest jangka menengah panjang. Nah ini langsung ke invest power. Kita kalau tidak salah sudah pernah membahas power ini untuk invest. Ya, silahkan dicari di Telegram Game Advisor. Kemudian ketik kode saham POWR, nanti akan ketemu juga saham POWR itu analisanya kapan di FTOK edisi berapa. Kita sedikit lihat bagaimana kondisi fundamentalnya ya. Secara ringkas ya, kita lihat dari laba ruginya di tahun 2021 kemarin dari pendapatan tumbuh 8,6 dari 2020 ya. Kemudian untuk bottom line atau laba bersihnya tumbuh 18%. Kemudian untuk kuartal, nggak tahu udah ada belum, udah ya. Kuartal pertama year on year pendapatan tumbuh 3,7, kemudian untuk bottom line 22%. Kemudian dari beberapa rasio yang biasa kita lihat, profitabilitasnya relatif tebal ya. Kita lihat dari laba operasional 32% meningkat dari sebelumnya di angka 20-an. Kemudian kita lihat dari bottom line-nya juga relatif ya masih cukup bagus, 17%-an ya. Jadi secara fundamental menurut saya masih oke ya, bagus. Nah sekarang ini bagaimana untuk investing dengan kondisi teknikal seperti sekarang ini. Jadi saham POWR ini masih dalam posisi, kalau kita menggunakan chart monthly memang ini baru ya, saham baru 2000 berapa ini 2016, dan kalau kita menggunakan monthly ini EMA60 baru keluar di 2021 yang lalu, dan saham ini sedang terkonsolidasi ya. Kalau kita lihat di weekly mungkin kelihatan. Nah ini ya, ini konsolidasinya di area, ya ini sebenarnya areanya 770-an ya, dengan support di area 590 atau 600 ya. Sehingga ini berbeda ya, banyak strategi entry masing-masing orang berbeda. Kalau kami di peer ataupun peers ini sedang mengembangkan teknik entry yang bisa menghasilkan cepat, atau kita kalau bisa invest itu dalam waktu yang ya tidak seperti trading tapi lebih cepat hasilnya kelihatan gitu ya. Nah ini kita kemungkinan akan launch sistem baru di Agustus awal seperti biasa di ulang tahun peer dan peers. Kita akan update beberapa sistem di peer dan peers terkait strategi entry ke depan seperti apa. Nanti kita akan berikan di sana sehingga nantinya kita harapkan kita berinvestasi itu tidak membutuhkan waktu yang pada umumnya setahun lebih, 2 tahun kita bisa menghasilkan 2 atau 3 bulan dan sebagainya, tapi tidak mengabaikan fundamental ya, dalam artian kita tetap menggunakan fundamental sebagai acuan dalam memilih, namun entry-nya kita tetap menggunakan teknik. Karena kalau case seperti power ini kan fundamentalnya tadi secara ya kita belum harus mendalam. Kalau invest jangka panjang apalagi kita harus mendalam, tapi secara singkat tadi cukup layak harusnya. Dan kalau mungkin Anda ingin invest, terakhir dia gagal breakout dari 700-an tadi. 700 ini ada resist yang sudah cukup lama ya, 2020 sampai dengan saat ini belum dipecahkan, sehingga kalau Anda memang tipikal yang seperti kami tidak ingin invest terlalu lama, mungkin harus tunggu breakout dulu di atas 800. Atau kalau Anda tipikal yang moderat atau tipikal yang santai, mungkin sekarang ini bisa melakukan test lot dulu. Namun ingat baik-baik, apabila dia breakdown 570 ke bawah berarti itu artinya dia lanjutkan downtrend secara teknikal. Nah kalau dia bisa breakout ke atas, Anda bisa tinggal tambah posisi saja, seperti itu kira-kira. Jadi di harga saat ini kalau ditanya apakah bagus, tentu saja secara harga lebih baik daripada harga 755. Tapi lagi-lagi kepentingan kita ingin invest itu cepat atau invest itu ya di harga yang murah, karena harga murah itu bisa dibawa lebih murah lagi, seperti itu ya. Jadi ini tergantung ya. Kalau saya mungkin lebih ke condong menunggu dia 760 ke atas ya. Dan nanti pun kita bisa mengambil risk di bawah 670 ke bawah gitu ya, di bawah 560 di daily atau weekly ini ya. Seperti itu kira-kira Pak. Nah, untuk targetnya mungkin terdekat di 1000-an ya, 1100, 1030 itu mungkin menjadi target terdekat untuk ya bisa dikatakan swing untuk jangka panjang. Oke, begitu kira-kira untuk POWR. Semoga menjawab ya.
Kemudian dari Bu Desi bahas GPSO untuk trading. Oke, GPSO saat ini pergerakannya relatif membentuk rounding bottom, mengabaikan transaksi yang kadang ada kadang nggak ada. Potensinya sebenarnya ini, nah ini adalah tipikal saham super agresif ya, super agresif. Kenapa? Karena dia sering membentuk upper shadow. Jadi ketika dia naik ini daily ya, artinya dalam satu kali kenaikan itu dalam satu hari dia bisa saja turun. Artinya apa? Ini cocoknya, ini adalah salah satu cocok saham yang cocok untuk day trade atau scalping dan sebagainya, dimana ruang gerak hariannya lebar ya. Selain ini memang nominal kecil ya, sehingga persentase kenaikannya besar ya. Tapi kalau kita hold nggak bisa, relatif tidak terlalu menguntungkan kalau kita hold. Jadi memang kalau dia sudah naik take profit gitu ya. Nah mungkin kalau mau trading ya bisa beli di harga terakhir, kemudian TP-nya mungkin kita bisa mengambil cukup realistis di harga 130 sampai dengan 146, nanti sell, kemudian di buy on weakness lagi dan sebagainya seperti itu. Tapi ingat baik-baik, saya nggak tahu modalnya berapa, yang jelas ini kalau kita mungkin ingin beli yang ya katakanlah kalau kita modal kita di atas 1 miliar gitu ya, kalau mau beli saham ini ya harus hati-hati. Takutnya apa? Takutnya nggak bisa keluar, itu loh yang repot, nggak ada yang ngebid dan bidnya nggak cukup untuk kita jual. Nah itu ya, jadi sehingga kalau misalkan kita beli itu lagi-lagi kita kalkulasi. Kalau di PTR sendiri kalau kita rekomendasikan itu sudah ada lot maksimalnya di saham ini berapa ya, itu nanti menyesuaikan. Apabila ternyata butuh lebih dari itu berarti belinya bisa bertahap dan sebagainya. Nah itu bisa dikonsultasikan ya. Jadi ketika kita melakukan beli, pastikan saham ini sesuai dengan modal kita ya. Jadi ada beberapa member kami itu tidak bisa mengikuti saham-saham yang transaksinya di bawah 2 miliar gitu, nggak bisa ya. Jadi mereka akan skip kalau misalkan memang transaksinya beresiko untuk mereka. Beresiko dalam artian tidak bisa dijual gitu, susah untuk dijual gitu. Makanya pilihan-pilihan kita sangat ditentukan juga dalam artian kondisi ketersediaan barang di market gitu ya. Nah untuk saham ini mungkin bisa ngambil 100 lot 200 lot mungkin bisa ya, untuk tektok seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Dan ini mungkin menggunakan chartnya tidak daily, mungkin bisa menggunakan H1, mungkin akan lebih terlihat lebih ya seperti ini ya, coba naik 1 jam kemudian dibanding lagi dan sebagainya. Ini harus benar-benar full time trader, tidak bisa yang bisa disambi-sambi jualan, sambi-sambi kerja, mungkin akan ya tidak bisa baik hasilnya gitu ya kemungkinan. Oke, kira-kira begitu advice saya untuk Bu Desi. Update Bumi, bisa lanjut terbang nggak? Bumi kemarin kita sudah bahas di edisi minggu lalu terakhir, kita sudah bahas potensinya, dan hari ini ya kita syukuri Bumi mengalami kenaikan karena kami pun juga melakukan pembelian, memanfaatkan penurunan-penurunan yang terjadi di minggu lalu gitu ya. Kita manfaatkan dengan tim advisor di PTR dengan sangat sigap melihat potensi ini dan memanfaatkan penurunan yang terjadi di saham Bumi di tanggal 6 Juli. Kami membeli di harga 69 ya. Jadi hari ini naik di 79 sehingga ya ini ya sudah kita bahas juga potensinya di F-Talk terakhir, potensi saham Bumi menyusul saham BRMS dan energi. Silahkan dicari di F-Talk edisi beberapa minggu lalu ya, beberapa edisi terakhir kita sudah bahas potensinya gitu. Jadi nggak kaget kalau saham ini naik. Di sini ada gap ya, potensinya mungkin akan mengarah ke 80-an, 89 sampai dengan 90-an, di mana di sini ada terdapat beberapa resist yang terdekat di 89, kedua di 102. Jadi kemungkinan akan mengarah ke sana. Oke, kemudian jadi begitu ya. Kalau ini contohnya Bumi, di sini ada lot ya, lot maksimal 1000 ya, 1000 lot kita bisa beli per order ya, kita bisa beli. Dan ya begini kalau di PTR ya, kita beli tanggal 6 Juli di jam 11.14 ya, 15 menit sebelum penutupan sesi pagi. Saat itu Bumi turun di 69-67 bahkan ya. Tapi kita nggak berani beli di 67 karena itu di batas toleransi kita, nggak boleh lebih dari situ ya, harus mendekati 70 karena itu level amannya. Oke, kira-kira begitu untuk Bumi. Potensinya lanjut untuk jangka menengah panjang mungkin ini masih bisa cukup tinggi apabila ya sentimen seperti harga batu bara terus mengalami kenaikan. Harga batu bara juga kita sudah bahas di edisi akhir bulan kemarin
ya, bahwa terjadi koreksi minor dan jangka panjang tetap kita melihatnya adalah bullish. Ada video Yeftok-nya, silahkan dicari ya. Oke, begitu untuk bumi. Deutz baiknya kalau mau untuk trading masuk di berapa? Kalau Deutz kemarin sudah sempat naik ya, namun performance-nya kalau tidak salah memang kurang terlalu baik seperti saham-saham batubara yang lain. Coba kita cek ya. Aduh, kok nggak ada. Oh, ini ya. Nah, ini performance-nya memang relatif tidak terlalu, ya memang dia positif di 2021 setelah rugi di 2020, 2019 dia pulih 2021, kemudian di kuartal pertama tahun ini juga dia rugi gitu ya. Ini sangat berbanding terbalik dengan saham bumi contohnya tadi ya. Kita coba compare. Jadi ini untuk trading memang kita tapi ingin melihat tidak semua saham batubara atau saham komoditas itu dalam artian dalam kondisi yang sama gitu ya. Maka dari itu kita tidak boleh asal beli. Nah, ini kuartal 1 2022 bumi sudah profit ya. Sedangkan di 2021 kemarin masih rugi gitu ya. Dan kita lihat dari revenue-nya juga tumbuh signifikan 2 kali lipat, dari 2 menjadi 5 gitu ya. Nah, ini artinya Deutz kemarin sempat dibanting turun karena ya memang performance-nya bisa dikatakan di bawah rata-rata saham komoditas yang lain atau batubara yang lain. Nah, saat ini potensinya adalah pullback ya untuk saham Deutz ini, mungkin potensinya lebih kecenderung swing ke 400-an, 400 sampai dengan 460-an. Ya, ini ada resist juga di 468 ya, jadi mungkin akan ke sana. Oke, begitu. Kita lanjut ke saham berikutnya. PNBS akhir-akhir ini harganya turun cukup banyak. Apakah sudah layak untuk ditradingkan? PNBS seperti saham-saham penin yang lain sedang mengalami kenaikan ya. Dan untuk PNBS ini saat ini sedang membentuk support baru yang sebelumnya adalah resisten ya, diuji atau 69 ini. Sepertinya potensi swingnya ada, namun memang belum terkonfirmasi oleh volume transaksi dan Golden Cross MACD. Jadi konfirmasi bagusnya memang harus nunggu breakout di atas 75. Konfirmasi dia membentuk high low ya di 66 atau 70-an ini. Jadi potensi swing ke atas ke 90-an ini ada. Jadi sekarang ini baiknya, tapi probabilitas untuk ke sana mungkin di atas 50% ya. Sehingga ini bisa dilihat dengan baik, dicermati. Kalau dia 75 bisa ditembus, bisa diikuti dengan proteksi super ketat di 70 ya. Oke, begitu kira-kira. Kemudian lanjut dari SCMA dibantu analisa. Oh, kita bantu analisa teknikalnya saja ya. SCMA mungkin kedepannya bisa lebih spesifik untuk trading kah, untuk invest kah, gitu kan lebih baik. Kalau bantu analisa ya kita akan berikan teknikal. Teknikalnya masih turun, kemarin pullback rejection dari 60. Sekarang ini masih mengarah ke support ya. Supportnya sekarang ini diuji 200, level psikologis 200 kalau ditembus berarti akan turun lebih dalam. Namun sementara ini dia bertahan ya di 200 atau 190-an ini. Kalau ditembus sementara ini ya kita bisa tunggu di 170 atau 148. Konfirmasi dia membentuk bottom, double bottom. Kalau dia bisa naik 214 itu akan berbeda. Oke. IATA. Cepat saja. Habis itu kita masuk ke BRIS ya. Untuk IATA sepertinya kemarin sempat naik ya, namun masih pullback. Sudah kita bahas juga kalau tidak salah, ini target pullbacknya terdekat di 169 dan belum dipecahkan, artinya ya masih di sini-sini aja. Sementara ini kalau saya lebih baik nunggu di atas 178 ke atas. Itu akan lebih baik dengan proteksi lebih minimal karena di EMA 60 proteksinya. Sekarang ini dia masih berada di area dekat dengan middle area atau risk rewardnya kurang menarik kalau buat saya. MACD-nya bagus, maka dari itu perlu diperhatikan seperti saham PNBS tadi. Karena konfirmasi dia membentuk high low di 178. Oke, kita masuk ke BRIS. BRIS kita sudah bahas sebelumnya ya di edisi 30 Juni. Coba kita dengerin dulu bagaimana prediksi di edisi tersebut. 100 ya sedikit lagi. Tapi saran saya lihatlah di bawah 1300 sedang dibentuk ini.
sepertinya masih belum tercapai ya, mungkin di 1200 1260 ya, di bawah 1300 ya, sedikit lagi. Tapi saran saya lihatlah dulu di situ bagaimana reaksinya, apakah dia memang bertahan terkonfirmasi sebagai support kuat atau tidak ya, dan ada indikasi reversal dari minornya dulu karena di situ ada gap. Jelas ini mungkin ada penurunan di bawah 1200 memungkinkan untuk itu karena di sini ada gap. Oke, jadi poin yang kita ambil di situ adalah target turunnya adalah 1200-an. Kemudian di bawah target turun tersebut ternyata masih ada gap di 1120. Kita coba cek. Apakah tanggal 30 Juni harga masih 1300 ya? Jadi 30 Juni ini ya, transaksi terakhir di Juni itu harga 1340. Kemudian kita pasang di 1200-an targetnya sudah tercapai, namun gapnya belum tertutup dengan sempurna gitu ya. Nah, ini gapnya ya. Gap yang jelas ya, sangat jelas ini gap dan belum tertutup sampai dengan hari ini. So, bagaimana dengan kenaikan hari ini? Seperti halnya saham agro, menurut saya ini masih dalam posisi pullback yang mungkin dapat berlanjut karena volumenya cukup signifikan. Nah, resist terdekat yang mungkin akan diuji 1700 ya. 1720-an ini mungkin akan menjadi resisten. Ya, 1590 dekat, targetnya di 1720. Apakah gap ini akan ditutup atau tidak? Kita akan lihat secara probabilitas besar kemungkinannya ke sana. Namun untuk ke sana mungkin akan ada swing-swing dulu seperti yang terjadi di dalam proses turun sebelum-sebelumnya. Tentu saja di dalam saham downtrend ada kenaikan minor yang mungkin itu dimanfaatkan untuk swing trade dan sebagainya seperti itu. Jadi pertanyaannya, apakah Breeze sudah reversal? Belum. Sudah mencapai target turun yang kami pasang di 30 Juni yang lalu. Kemudian dia rebound. Ya, harusnya banyak yang tahu dan itu bisa diikuti ya. Dan apakah masih bisa turun lagi? Dengan adanya gap, kemungkinan besar masih memungkinkan. Dengan catatan kita akan lihat nanti bagaimana perilakunya di 1700-an tadi. Apakah dia bertahan membentuk high low baru dan sebagainya, kita akan lihat ya. Yang jelas saat ini masih belum. Untuk jangka panjang pun kita lihat di monthly ya, ini masih pullback gitu ya. Masih pullback, belum ada pembentukan bottom dan sebagainya. MACD pun juga masih ke bawah. Sehingga ini kita katakan untuk jangka pendek, kenaikan jangka pendek. Gitu ya. Semoga menjawab Jeff Talk malam ini. Terima kasih sudah mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe apabila mungkin Anda baru menonton dan subscribe. Terima kasih sekali. Sekali lagi, Jeff Talk adalah analisa dan opini saya pribadi. Jadi bisa benar dan bisa salah, Bapak Ibu. Silakan analisa lagi buat trading plan masing-masing, buat investing plan masing-masing, dan jalankan itu dengan disiplin. Insya Allah kedepannya akan memberikan hal atau hasil yang positif untuk Bapak Ibu semua. Ya, itu saja. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Semoga F-Talk ini bermanfaat. Selamat malam dan selamat beristirahat.